Assalamualaikum, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Riko Cornelius Pardede dengan NIM 103221107. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 dan tugas 3 saya. Untuk tugas yang kedua, yaitu adalah pengertian curah hujan. Pengertian curah hujan. Curah hujan itu adalah jumlah debit air hujan yang turun di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Curah hujan dapat diukur dari tempat datar yang tidak mengalami proses evaporasi ataupun proses penguapan. Selain memperhatikan proses evaporasi, pengukuran curah hujan juga dilakukan di tempat air yang tidak mengalir ataupun tidak meresap pada proses terjadinya hujan. Kemudian ada 3 faktor yang mempengaruhi jumlah curah hujan. Yang pertama adalah topografi. Topografi di sini adalah suatu penampakan alam di suatu tempat yang dimana topografi itu disesuaikan dengan kondisi permukaan bumi, daerah yang memiliki ragam topografi yang berbeda-beda, yang biasanya dicirikan dengan kenampakan pada peta yang memiliki kontur untuk peta topografi dan memiliki warna yang beragam di dalam peta umum. Yang kemudian ada faktor yang kedua yaitu tingkat keceraman suatu lereng. Nah, tingkat keceraman suatu lereng ini berpengaruh pada curah hujan yang terjadi. Hal ini disebabkan karena range gauge sebagai pengukur densitas hujan mengukur air bergantung pada air yang jatuh. Kemudian, dengan tingkat kecuraman lereng yang tinggi, maka air yang jatuh akan semakin banyak sehingga dapat dapat menambah debit presipitasi hujan. Kemudian yang ketiga ada arah angin. Arah angin di sini maksudnya adalah menentukan tingkat curah hujan. Arah angin di sini sebagai hembusan angin di suatu tempat yang terjadi di suatu wilayah disebabkan karena datangnya arah angin dari segala penjuru. Di sini saya akan menampilkan data curah hujan saya. Ini adalah data curah hujan yang pada tahun 2000 sampai 2013. Di sini pada perbedaan 10 tahun, di mana pada tahun 2000 curah hujan hariannya maksimumnya yaitu 139, pada tahun 2001 yaitu 143, tahun 2002 135, tahun 2003 119, tahun 2004 126, pada tahun 2005 yaitu 120, pada tahun 2006 119, pada tahun 2007 yaitu 115, pada tahun 2008 yaitu 107, pada tahun 2009 yaitu 99, pada tahun 2010 yaitu 90, kemudian pada tahun 2011 43, pada tahun 2012 yaitu 87, dan pada tahun 2013 yaitu 84. Yang di mana dari 10 tahun terakhir curah hujan di Kota Batam ini memiliki nilai rata-rata yaitu 109. 109 ini dipengaruhi dari 3 faktor yang sudah saya jelaskan tadi, yang juga saya mendapatkan nilai standar deviasi dari 10 tahun terakhir curah hujan ini yaitu adalah 26,758. Kemudian untuk tugas yang ketiga yaitu mengenai saluran penyaliran. Di sini saya mencari saluran terbuka dan tertutup di wilayah sekitar lingkungan kampus Universitas Bangka Belitung. Sebelum masuk ke data, saya akan menjelaskan sedikit pengertian mengenai saluran. Saluran itu adalah infrastruktur yang dirancang untuk mengalirkan air atau cairan lainnya dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dimana digunakan dalam sistem pembuangan air limbah ataupun irigasi pertanian. Nah, ini dapat berupa saluran terbuka, yaitu seperti sungai ataupun parit, dan saluran tertutup yaitu seperti saluran pipa yang berada di bawah tanah. Saluran dibagi menjadi dua, yaitu saluran terbuka dan tertutup. Saluran terbuka adalah saluran di mana fluida yang mengalir terbuka ke atmosfer. Maksudnya di sini bahwa permukaan air dalam saluran terbuka
ke lingkungan ke sekitarnya. Saluran ini biasanya digunakan untuk mengalirkan air sungai, kanal, ataupun saluran pembuangan ke sungai ataupun ke laut. Dalam saluran terbuka sendiri, bagian bawah saluran biasanya tidak tertutup atau tidak ada atap ataupun tidak ada penutup di atasnya. Kadang-kadang, saluran terbuka juga memiliki dinding sisi yang dipasang yang biasanya digunakan untuk mengarahkan aliran fluida ataupun air. Kemudian, saluran terbuka sering digunakan untuk mengalirkan air dari hulu sungai ke hilir untuk mengalirkan air dari daerah yang tergenang ke laut. Kemudian yang kedua ada saluran tertutup. Nah, saluran tertutup itu sendiri adalah saluran di mana fluida yang mengalir tertutup dan tidak terbuka ke atmosfer. Ini berarti bahwa permukaan air dalam saluran tertutup tidak terkena oleh udara luar. Saluran ini biasanya digunakan dalam sistem pemrosesan industri ataupun dalam aplikasi di mana kontrol lingkungan yang ketat diperlukan. Di dalam saluran tertutup ini, biasanya fluida atau air itu mengalir melewati pipa atau saluran yang kedap udara dan bekerja biasanya di bawah tekanan tertentu. Yang kemudian saluran ini memiliki penutup di atasnya atau dinding yang memisahkan aliran fluida dengan atmosfer ataupun udara luar. Saluran tertutup ini digunakan biasanya dalam industri minyak ataupun gas, pembangkit listrik, dan aplikasi di mana kehilangan fluida atau risiko kontaminasi dari lingkungan luar yang diminimalisir. Untuk data saluran yang saya ambil di kampus Universitas Bangka Belitung yaitu ini adalah foto, sketsa, dan lokasi saluran di Universitas Bangka Belitung. Nah, dari hasil pengamatan saya dalam pengamatan saluran di kampus Universitas Bangka Belitung lebih banyak menggunakan saluran terbuka karena air yang masuk ke dalam kampus itu termasuk cukup besar dan juga air terbuang melalui saluran-saluran yang ada dari WC. Nah, saluran di kampus, saluran biasanya ini adalah sketsa dari saluran terbuka. Saluran ini diambil berdasarkan tempat atau fakultas yang berbeda-beda. Di sini saya mengambil lebih banyak di Fakultas Ekonomi karena menurut saya saluran saluran yang berada di tempat itu cukup banyak atau cukup panjang. Kemudian saya juga mengambil foto saluran di FE2B dan juga di sekitar wilayah Fakultas Teknik. Dari hasil pengamatan saya juga, saluran terbuka dan tertutup yang dibangun di kampus Universitas Bangka Belitung ukurannya tidak terlalu besar dikarenakan air ataupun debit yang masuk tidak terlalu besar. Mungkin dapat saya simpulkan dari hasil presentasi saya dari tugas 2 dan 3, yaitu bahwa curah hujan itu dipengaruhi dari beberapa faktor yang saya sudah sebutkan tadi. Kemudian saluran itu dibagi menjadi dua, yaitu saluran terbuka adalah saluran yang mengarah langsung ke atau menyentuh langsung atmosfer atau udara terbuka. Sedangkan saluran tertutup itu saluran yang di mana saluran yang tidak terhubung langsung dengan atmosfer. Mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.